Dunia kerja saat ini, gak ada yang lebih menguji mental karyawan selain deadline yang gak masuk akal. Bukan cuma soal waktu, tetapi soal tekanan, ekspektasi, dan rasa takut gagal. Kadang yang bikin lelah bukan pekerjaannya, tapi sistemnya. Dan hari ini semua itu mulai terasa. Oke, pagi semuanya. Pagi, Pak. Jadi saya panggil kalian semua di sini karena kita ada perubahan dari klien. Mereka mau proyek ini selesai dalam 2 minggu. 2 minggu, Pak. Bukannya 1 bulan seperti di rencana awal. Tim kita aja masih ada yang training. Maya, kamu kan manajer. Coba atur strategi biar tetap jalan tim kita. Dan kamu David, tim development harus bisa ngejar ini. Dengan segala hormat, Pak, tim saya sudah overload. Kalau dipaksain, takutnya nanti bisa berantakan. Saya mau tahu ya, proyek ini harus selesai dalam 2 minggu dari sekarang. Udah, meeting selesai. Sarah, maaf ya, training kamu kayaknya harus dipercepat. Deadline proyek maju jadi 2 minggu. Tapi Maya, aku masih belum paham tentang sistem inventory-nya. Aku takut malah salah info dan bikin error. Waduh, beban baru lagi nih. Jangan gitu dong, Lan. Dia kan anak baru, wajar belum paham. Gue juga udah banyak kerjaan, Mei. Jangan semua langsung training dilempar ke gue. Aku tahu, Wan, tapi ini situasinya darurat. Kita harus bagi waktu seefisien mungkin. Tolong bantu Sarah ya, cuma sampai dia ngerti sistemnya aja. Ya udah deh, tapi serius ya. Ini sistemnya udah banyak buang waktu, Mei. Maaf ya, karena aku semuanya. Gak apa-apa, Sarah. Kamu belajar pelan-pelan aja. Progres kita baru 30%. Kita harus fokus kalau mau kejar deadline 2 mingguan. Mas David, maaf, aku baru cek data dari klien. Kayaknya ada perubahan di request-nya. Apa? Perubahan? Baru sekarang kamu ngomong, Sarah. Kita udah coding 5 hari loh. Aku baru dapat emailnya pagi, Mas. Tapi aku salah ngerti. Sarah, kenapa nggak bilang dari pagi? Kita bisa antisipasi kalau tahu lebih awal. Aku takut. Semua orang lagi stres. Aku cuma nggak mau berbulan. Ini bukan soal takut, Sarah. Ini soal tanggung jawab. Kita kerja bareng, artinya kita juga harus saling terbuka. Maaf, Kak. Maaf, Mas David. Maaf, Mbak Maya. Udah, meeting hari ini cukupkan aja. Woi, lu baik-baik aja kan? Tim udah banyak yang komplain loh. Lu kayak kelihatan stres banget akhir-akhir ini. Aku bingung, Her. Pak Anton minta sesuatu yang mustahil. Tim udah mulai saling nyalahin, Sarah masih belajar, dan aku ngerasa gagal jadi manajer. Dengerin ya. Kita di sini ngobrol bukan sebagai atasan bawahan. Kita di sini sebagai teman. Jadi pemimpin itu bukan soal gagal atau berhasil ya, tapi gimana caranya buat kalian itu tetap bisa survive walaupun dalam kondisi yang sedang berantakan. Tapi gimana caranya ya, Her? Aku udah coba semuanya. Mulai dari hal kecil aja kok. Coba dengerin perasaan mereka, jangan melulu soal pekerjaan. Kadang tim lu cuma butuh tahu kok kalau lu tuh ada buat mereka. Sarah, soal tadi siang aku minta maaf ya. Aku kebawa emosi. Nggak apa-apa, Mas Iwan. Aku juga banyak salahnya kok. Bukan gitu, aku yang salah. Gak seharusnya aku nyalain kamu. Aku cuma kelepasan karena tekanan aja. Aku ngerti, Mas. Cuma aku emang takut. Aku takut nggak bisa kasih kontribusi. Kalian semua udah jago, udah paham sistem. Sedangkan aku masih belajar. Pengalaman itu datang seiring waktu. Yang penting kamu mau belajar. Dan jujur aja, pandangan kamu tuh justru seger buat tim. Kayak waktu soal rekrutmen kemarin yang berubah. Kalau bukan karena kamu, kita mungkin udah salah arah dari awal. Kayak kita jujur aja ya. Mungkin dengan kondisi yang kayak gini, kita nggak bakal bisa ngasih hasil Maksud yang kamu apa, David? Berkualitas? Atau tim kamu yang mau nyerah sama proyek ini? Bukan nyerah, Pak. Tapi kita harus realistis. Kalau terus dipaksain, hasilnya malah nggak sesuai harapan. tim saya juga udah kerja lembur, Pak. Hampir 12 jam setiap hari. Mereka juga udah kelelahan dan kinerja mereka mulai menurun, Pak. David, Maya, kalian itu di sini buat kerja,
buat ngasilin hasil. Alasan aja dari tadi. Pak Anton, boleh saya bicara sebentar sebagai HRD? Herman, ini bukan urusan HRD. Ini soal proyek. Justru ini urusan HRD, Pak. Karena ini menyangkut kesejahteraan karyawan. Jika karyawan terus di-press kayak gini, performa mereka bakal menurun dan juga tingkat resign mereka akan semakin meningkat. Dan juga jangan lupa, Pak, kita ini tidak hanya fokus ke dalam satu proyek saja. Kita fokus ke semua proyek yang ada di perusahaan ini untuk terus mengalami kelanjutan. Nah, saya ngerti maksud kamu Herman. Tapi deadline 2 minggu ini kita nggak bisa undur. Karena kita under pressure juga dari klien. Oleh karena itu, Pak, saya menyarankan untuk kita atur strategi supaya tekanan itu tetap ada. Cuman tim kita ini tetap produktif untuk menyelesaikan proyek ini. Oke, mungkin saya terlalu fokus kalian. Jadi gini, tekanan dari atasan itu tinggi banget. Dan kita juga ketat, kerjaan juga numpuk. Saya juga nggak bisa berbuat banyak. Panton, gimana kalau kita ubah pendekatannya? Daripada maksa ngejar deadline yang mustahil, gimana kalau kita buat progres yang bertahap? Maksud kamu gimana, Mei? Jadi kita kasih dulu versi MCP-nya, tapi disepakati ada tahap pengembangan setelahnya. Jadi tetap sesuai target, tetapi lebih realistis. Teman-teman, aku boleh usul sesuatu. Tadi aku review lagi requirement-nya. Ternyata ada beberapa fitur yang kalian minta itu bisa diotomatisasi pakai script yang lebih sederhana. Serius itu, Sam? Iya mas, lumayan banget. Buat hemat waktu development. Wah, bener juga tuh. Kok kita nggak kepikiran ya? Sebenarnya karena kita terlalu fokus ke masalah yang rumit sih mas. Padahal kadang justru yang sederhana itu bisa jadi yang paling efektif. Ini bagus. Kalau gitu kita bisa coba pakai cara itu. Nah, saya minta buat kalian semua tetap semangat, tetap jaga kekompakan. Kali ini kita selesaiin proyek ini secara bersama-sama. Sarah, kamu benar-benar jenius ya. Ini kamu bisa menghemat waktu hingga 3 hari kerja. Makasih pak, aku cuma nyoba lihat dari sisi lain aja. Itu bagus. Karena kadang ide yang segar itu datang kan dari keberanian untuk bicara. Itu bagus. Kamu yang ngomong udah bagus. Nah sekarang Maya, tolong koordinasi sama tim buat strategi baru kita ya. Jadi pastiin semua udah tahu strategi baru kita untuk proyek ini. Ruang kerja. 1 minggu kemudian. Suasana lebih santai dan banyak proyek yang sudah selesai. Ternyata bisnis bisa juga jadi berkah. Kita belajar komunikasi lebih baik, saling menghargai kontribusi, dan yang paling penting, Jadi pemimpin itu tidak cuma memberi tugas, tapi bisa membawa tim untuk jauh lebih baik. Kadang justru mata yang baru bisa nemuin solusi yang gak kelihatan sebelumnya. Dan aku salah atau minta maaf, itu bukan tanda lemah. Itu pertanda kalau kita udah cukup kuat untuk tumbuh bareng. Struktur dan hierarki emang penting, tapi kita nggak boleh lupa sama aspek manusianya. Kabar baiknya, klien senang dan mereka bahkan mau lanjut ke fase kedua proyek. Deadline gila jadi achievable. Dengan komunikasi yang sehat, kepemimpinan yang adaptif dan juga rasa saling menghargai, deadline apapun bisa tercapai. Panton, gimana kalau kita Ide bagus. Baru nggak, Bos? kelamaan? Oh,